mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Dr. Budi Waluyo. Bapak Budi ini alumni S1 Bahasa Inggris ya kita. Nah, lalu dia dapat beasiswa sekolah di Inggris ya untuk S2. Lalu setelah tamat di Inggris, dia kuliah lagi di Amerika, ya, di Lehigh University, S3. Ya. Sekarang menjadi dosen di Walaila University di Thailand. Ya. Sudah berapa, 2 atau 3 tahun di sana ya, Budi. Ya. Jadi kita sangat bangga dengan alumni S1 Bahasa Inggris. Ya, bisa berkiprah ya di luar negeri, ya, menjadi dosen ya, bukan menjadi mahasiswa. Artinya alumni S1 Bahasa Inggris ini luar biasa ya. Jadi kalian jangan merasa rendah diri ya, kuliah di Bengkulu lalu tidak laku ya, di tempat lain ya, tidak. Ini buktinya ya. Dr. Budi Waluyo ini tamat S2 Inggris, S3-nya di Amerika, dan sekarang menjadi dosen ya di sebuah universitas di luar negeri di Thailand. Dan ada beberapa alumni S1 Bahasa Inggris juga yang memperoleh beasiswa ya, ke luar negeri ya. Ada yang di Amerika, ada yang di Inggris ya. Artinya kualitas alumni S1 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unip itu tidak kalah ya dibandingkan dengan alumni prodi lain bahasa Inggris yang lain di Indonesia. Ya, walaupun akreditasi prodi kita masih B ya, masih baik, ya, masih sangat baik. Ya, sekarang namanya sangat baik. Ya, kita menuju unggul ya insya Allah ya kalau di reakreditasi. Nah, siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Budi tentang sekolah TOEFL. Ya. Jadi dia mengembangkan sekolah TOEFL secara online dan sudah banyak sekali peminatnya dan banyak yang sudah berhasil. Oke, nah ini bagaimana sekolah TOEFL ini, bagaimana sekolah TOEFL ini. Nah nanti kalian dengarkan dan silakan ditanyakan apa yang belum jelas ya tentang sekolah TOEFL. Juga nanti akan disinggung tentang gamified learning model. Gamified, game, belajar melalui game untuk belajar TOEFL. Ya. Karena TOEFL itu kan susah ya. Kalau kita serius itu membosankan. Ya. Kadang-kadang ya susah ya, tidak menarik sama sekali. Nah, bagaimana belajar bahasa Inggris, bagaimana belajar yang sulit ini melalui proses pembelajaran yang menyenangkan, yaitu melalui games. Oke. Oke, demikian pengantar dari saya. Ya, saya berikan waktu kepada Dr. Budi. Waktu kita ini tidak terbatas sebetulnya. Nah, tapi nanti 3:30 itu sudah azan asar. Ya. Jadi kalau bisa kita selesai sebelum 3:30. Ya, silakan tanya sebanyak-banyaknya ya. Oke, demikian pengantar saya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Dr. Budi. Silakan, Pak Budi. Ini di mute dulu. Oke. Ya. Terima kasih Prof. Samnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti ini aja. Not good. Okay. Salam kenal semuanya. Saya belum bisa melihat wajahnya satu persatu nih, tapi mungkin nanti ada kesempatan kita bertemu. Jadi Prof. Samnil bilang sampai 3:30, tapi kayaknya nggak sampai berapa jam. Yeah. Begini ya, jadi saya alumni S1 Bahasa Inggris. Saya angkatan 2005. Tamat
bulan April 2009, kemudian bulan Agustus 2009 saya melamar beasiswa S2, seleksi 1 tahun, 2010 saya dapat, 2011 saya berangkat ke Jakarta, 2011 saya berangkat ke Inggris, S2 di University of Manchester, kemudian 2012 saya pulang ke Indonesia, saya melamar beasiswa Fulbright 2013, 2014 saya berangkat ke Amerika, 2017 saya selesai S3, akhir 2017 saya berangkat ke Thailand. Nah, saya di Thailand sekarang. Saya nggak bisa lihat wajah teman-teman nih, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, silakan aja langsung speak up, oke? Bisa langsung ngomong. Kita ngobrol ringan aja di sini. Jadi inti pertemuan ini adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang sekolah TOEFL, kemudian gamified learning, kemudian ini mau ngapain nanti? Kenapa dijelaskan tentang ini ke teman-teman di sini ya? Kameranya dinaikkan sedikit, Budi. Kameranya dinaikkan sedikit supaya baru supaya fokus. Oke, ya. Mantap. Saya langsung mulai aja ya. Jadi sudah pernah dengar sekolah TOEFL? Ada yang pernah dengar? Pernah, Kak. Pernah ya. Pernah ikut nggak? Pernah ikut waktu akhir SMA kemarin. Tapi ngikutnya nggak intensif tapi. Oke. Jadi sekolah TOEFL ini sebenarnya berdirinya tahun 2015 saat saya di Amerika. Jadi waktu saya di Amerika, bukan hanya di Amerika sih, waktu di Inggris. Intinya saat saya mendapatkan beasiswa S2, itu yang ada di pikiran saya itu adalah gimana bisa membantu orang lain yang dalam situasi saya dulu itu untuk dapat beasiswa. Karena kita di Bengkulu ya, di Bengkulu kita tahu Bengkulu bukan provinsi yang maju. Kemudian saya juga bukan dari keluarga yang kaya raya. Saya juga S1-nya, S1 saya di UNIP ya. Prof. Sabnil ini dosen saya juga. Jadi S1 saya juga bukan orang yang paling pintar di prodi bahasa Inggris. IPK saya hanya 3,33, nggak tinggi, dan nilai C saya banyak. Saya nggak cum laude, tapi setelah lulus S1, saya berhasil dapat beasiswa S2 ke luar negeri. Dan itu prosesnya panjang dan banyak sekali orang yang bilang nggak akan mungkin bisa dapat. Tapi ternyata bisa. Dan saat saya mau melamar beasiswa S3, juga banyak yang bilang, nggak mungkin kamu bisa langsung dapat S3 setelah lulus S2. Ternyata dapat. Jadi ada hal-hal lain yang mempengaruhi kita dalam meraih beasiswa. Bukan cuma kecerdasan saja, bahasa Inggris atau IPK. Itu hanya satu dari banyak hal. Nah, waktu saya dapat S2, saya berusaha sharing pengalaman ini ke teman-teman di Indonesia. Kemudian lanjut saat saya dapat beasiswa S3, saya juga sharing tentang itu. Hanya waktu itu saya mikir begini, mahasiswa Indonesia, mereka yang ingin kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, itu benturan utamanya salah satunya adalah skor TOEFL. Skor TOEFL. Bukannya mahasiswa bahasa Inggris pun masih terbentur dengan TOEFL. Dan itu mahasiswa dan dosen bahasa Inggris, apalagi yang bukan jurusannya bahasa Inggris. Sedangkan TOEFL itu hanya satu dari banyak persyaratan yang dibutuhkan. Tapi saat misalnya ya, beasiswa Fulbright, saya belum tahu teman-teman sejauh mana pengetahuannya tentang beasiswa, tapi salah satu beasiswa yang ada di Indonesia itu ada yang namanya beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright itu ke Amerika, semuanya ditanggung, minimal TOEFL-nya 550. Nah, ada yang pernah bertanya, Kak, kalau misalnya TOEFL kita 600,
kemudian persyaratan beasiswanya 550, apakah akan berhasil otomatis dapat beasiswa? Jawabannya enggak juga. Kenapa? Karena TOEFL minimal itu hanya tiket masuk untuk dipertimbangkan. Jadi kalau TOEFL-nya 550 minimal dan kita skornya 550, masuk untuk dipertimbangkan. Tapi kalau TOEFL skornya di bawah 550 udah pasti nggak lulus ke tahap berikutnya. Nah, tentang TOEFL ini, yang pertama penting, sangat-sangat penting, terutama buat teman-teman yang di Bengkulu ya, yang tinggal di Curug, yang tinggal di mana, yang tinggal di pelosok-pelosok. Kalau saya bilang, jangan pernah berpikir kalau Anda tidak akan pernah bisa keluar negeri. Karena saya dulu dalam situasi yang sama seperti teman-teman sekarang. Saya dulu bukan mahasiswa yang pintar, bahasa Inggris saya juga berjuang di TOEFL untuk skor, karena di prodi kita, bukan cuma di UNIP sih, di kampus-kampus di Indonesia, itu tidak ada mata kuliah spesifik untuk TOEFL. Dosen-dosen bahasa Inggris bukan cuma di UNIP, di kampus lain juga, itu TOEFL hanya campuran diajarkannya. Beberapa materi TOEFL diambil, dimasukkan dalam materi pengajaran. Tapi spesifik mengajar TOEFL, mata kuliah TOEFL, jarang ada. Saya nggak tahu di UNIP sekarang, tapi zaman saya dulu nggak ada. Kayak gitu. Jadi, tapi di sisi lain, ketika Anda wisuda, Anda harus ambil tes TOEFL Prediction. Tes TOEFL Prediction itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Kalau Anda ingin melamar pekerjaan. Bisa juga untuk melamar beasiswa, beberapa beasiswa. Nah, TOEFL juga ada beberapa macam. Dari TOEFL Prediction, TOEFL ITP, TOEFL IBT, kemudian ada lagi yang namanya IELTS, GRE, GMAT. Jadi ada banyak tes bahasa Inggris secara internasional. TOEFL salah satu di antaranya. Nah, saya pernah ditanya, saya mendirikan sekolah TOEFL ini dari tahun 2015. Sejauh ini udah lebih dari 100.000 siswa. Baik itu yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Seperti di Hong Kong, di Mesir, Taiwan, Thailand. Siswanya juga bukan hanya mahasiswa, tapi juga ada yang pegawai negeri, sampai dosen dan guru. Ibu rumah tangga pun ikut sekolah TOEFL. Nah, saya pernah ditanya, kan ada TOEFL, ada IELTS, ada GRE. Itu yang harus dipelajari dahulu yang mana? Kalau saya jawab, apalagi kalau teman-teman ya, yang baru kenal tes-tes bahasa Inggris ini, saya jawab, belajar TOEFL dulu. Kenapa? Karena kalau belajar TOEFL, Anda akan belajar tentang listening, structure, sama reading. Ada materi structure. Tapi kalau Anda langsung lompat, misalnya belajar TOEFL IBT, atau IELTS, atau TOEIC, Anda tidak akan belajar materi structure. Dia langsung ke skill, listening, reading, speaking, dan writing. Nah, itu biasanya kalau skor Anda udah tinggi, baru bisa deal dengan skill yang ada di TOEFL, IBT, atau IELTS. Nah, di kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sekolah TOEFL. Kenapa saya jelaskan ke teman-teman? Karena saya dengan Prof. Samnil ada program, kalau misalnya ini lulus, tahun depan akan kita implementasikan. Nah, jadi permasalahannya adalah, pertama, mahasiswa bukan cuma bahasa Inggris, calon wisudawan, di akhir tahun dia harus mengikuti tes TOEFL. Kebanyakan skornya rendah. TOEFL itu ya ada 50 soal di listening, ada 40 soal di structure, reading 50 soal. Kalau Anda jawab salah semua ya, reading salah semua, listening salah semua, structure salah semua, Anda tidak akan mendapatkan skor 0. Skornya terendah adalah 300-an atau 200-an. Jadi 0 di listening, 0 di reading, 0 di structure,
akan dapat 0. Karena jadi untuk kategori S1 itu skor minimal yang harus Anda dapatkan itu 450. Biasanya kategori SMA itu 380, S1 450, S2 500, S500 untuk dalam negeri ya, untuk luar negeri 550, untuk S3 570 atau 575. Nah, untuk teman-teman, itu target skornya adalah 450. Gampangkah? Biasanya Agak ini hilang-hilang sinyalnya, Budi. total wisatawan yang beringgris ya, apalagi jurusan di luar. Nah, konsekuensinya apa? Biasanya sekarang gimana, Bro? Ah, ini udah bagus. Nah, oke. Udah bagus. Oke. Saya sedang ada di Nah, dalam ruangan. kota lain. Oh, gitu. Jadi Emang ini warnanya kadang kuning, kadang merah, kadang putih. Nah, internet warna sinyalnya. ya, dalam ruangan tapi Nah, apa ini mau pindah ke luar ruangan? Ya, hilang-hilang suaranya. oke. Oke, Saya oke. enggak Masih sinyalnya sebetulnya kuat. Kenapa suaranya ini hilang-hilang? udah bisa dengar nggak? Masih hilang-hilang suaranya. Oh, sekarang bisa dengar? Oke, bisa. Ya, oke. Bisa, oke. Silakan lanjut. Sampai 450 ya. Jadi Ya. skor minimal kalau ingin aman biasanya PNS juga 450 kayak gitu. Nah, gambarannya biasanya hanya kurang dari 10% atau kurang dari 20% dari jumlah wisudawan mendapatkan skor itu 4.000. Nah, yang ingin dengan Froksan Hilang lagi ininya suaranya, Budi. Hilang-hilang ini suaranya. Kurang jelas suaranya. Bro. Ya, malah hilang sama sekali. Sekarang gimana, Bro? Oke, bagus. Yap. Keren. Lanjut. Ya. Oke. Jadi rencana kami itu di tahun depan mau mencoba satu metode pembelajaran TOEFL yang baru ke teman-teman di Prodi Bahasa Inggris. Nah, harapannya metode ini bisa berhasil meningkatkan skor teman-teman saat akan mengambil tes TOEFL wisuda nanti ya. Proses pembelajarannya kita buat sederhana, tapi ada sisi inovasinya. Jadi prinsip belajar TOEFL itu kalau menurut saya daripada belajar 6 bulan, tapi pertemuannya 2 kali seminggu,
lebih baik belajarnya intensif. Biasanya 2-3 bulan, kemudian tes. Itu lebih berpengaruh daripada kita belajar berbulan-bulan, kemudian tes TOEFL. Biasanya dampaknya agak sedikit nggak terlalu Hilang lagi suaranya, Budi. Program ini akan menyiapkan handbook untuk teman-teman belajar. Oke. Dan Terus. lagi, yang komponennya kurang lebih ada handbook untuk teman-teman pelajari. Kalau nanti masih COVID-19, kita akan lakukan secara online. Tapi kalau COVID-19-nya nggak ada lagi, mungkin kita akan buat face-to-face meeting-nya ya. Hanya di sini akan kita gabungkan dengan gamification. Kalau pernah ikut sekolah TOEFL yang terbaru, kita menggunakan quizzes untuk gamification. Gamification itu gambarannya seperti ini. Kalau teman-teman mengerjakan latihan grammar misalnya ya di buku, itu biasanya teman-teman mengerjakan di buku, baca soal, silang, kemudian koreksi ya, yang mana benar, yang mana salah. Tapi kalau gamification, latihan itu dibuat seperti game. Jadi kita akan, teman-teman ketika menjawab benar, ada prize-nya, ada skornya, kemudian ada rankingnya. Siapa yang lebih cepat, dapat skor lebih tinggi, kemudian ada juga meme-nya. Kalau tahu meme ya, yang lucu-lucu, kalau gagal gimana memenya, kalau benar gimana memenya. Kemudian ada ranking juga di akhir. Nah, gamification ini untuk membuat teman-teman merasa menghilangkan rasa cemas akan atau jenuh dalam pembelajaran TOEFL. Jadi intinya sekolah TOEFL nanti kalau bisa online kita adakan online, kalau bisa face to face kita adakan face to face. Kurang lebih 2 atau 3 bulan pelaksanaannya. Kemudian kita akan fasilitasi teman-teman semuanya, apa yang kurang, apa yang butuh kita fasilitasi. Jadi tujuan utamanya adalah kalau metode ini berhasil meningkatkan skor TOEFL teman-teman, kita akan bisa terapkan ini ke mahasiswa dari jurusan lain lagi. Nah, itu biasanya intinya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau bingung ini kenapa nih Bapak ini ngomongin soal sekolah TOEFL. Intinya ini hanya background information. Kalau nanti tahun depan kita laksanakan program ini juga untuk kebaikan teman-teman juga kok. Karena nanti kan akan wisuda, kemudian tes TOEFL. Akan wisuda kan? Udah dapat judul skripsi kan? Itu aja mungkin, Bro. Ya, terima kasih banyak Budi. Ya, silakan. Ngobrol aja. Yang mau bertanya ya tentang sekolah TOEFL maupun tentang gamified TOEFL learning model ini ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Sir. Oke, silakan si Genda ya. Oke, silakan Genda. Ya, perkenalkan nama saya Genda. Izin bertanya kepada Pak Budi. Di sini Genda pernah dengar satu statement kalau jikalau ada seseorang yang dia pintar berbahasa Inggris, tapi itu tidak menjamin dia akan mendapatkan skor TOEFL yang besar. Apakah benar begitu, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, silakan Budi. Ya, apalagi dari... pertanyaan? Bisa diulang, Prof? Oke, tadi kalau ada mahasiswa yang pintar berbahasa Inggris, itu tidak menjamin nilai tes TOEFL-nya tinggi. Apa memang begitu? Iya, ya jawabannya iya. Karena sama seperti ini ya,
ketika kita bisa bahasa Inggris ya, kemudian kita ambil tes IELTS misalnya, itu bukan jaminan kalau dia bakal mendapat skor tinggi. Biasanya case yang ada itu native orang Inggris atau orang Amerika. Bahasa Inggris mereka adalah bahasa Inggris asli ya, bahasa ibu mereka bahasa Inggris. Tapi ketika mereka dikasih tes TOEFL atau IELTS, skornya bisa jadi lebih rendah dari orang-orang non-native. Kenapa? Karena ini tes. Tes itu artinya kalau salah satu komponen yang membuat menentukan skor kita tinggi atau rendah adalah pengetahuan kita tentang format tes itu, tentang materi-materi yang diujikan di tes itu. Jadi kayak misalnya TOEFL dan IELTS. TOEFL punya materi tersendiri, IELTS punya materi tersendiri. Jadi kalau kita tidak pelajari tentang materi-materi ini, termasuk organisasi pertanyaannya gimana, ya, pertanyaan stylenya gimana, kalau kita nggak paham itu bisa jadi skor kita akan tinggi biasanya. Tes itu baik, kita belajar intensif, kemudian langsung tes, jangan ditunda-tunda, karena it is only a test, hanya sebuah tes, jadi bukan tentang hal yang ibaratnya itu kalau kita belajar sebulan, tes, itu skor kita cenderung lebih tinggi dari belajar 6 bulan, kemudian tes 3 bulan berikutnya, itu biasanya lebih rendah. Karena ini tes, dan pertanyaan di TOEFL itu sama seperti ini ya. Pertanyaannya itu sama, yang berbeda itu pertanyaannya berbeda, yang sama itu adalah topiknya. Misal contoh ya, kita tes TOEFL bulan ini, soalnya misalnya kalau matematik ya, soalnya adalah 3 ditambah 5. Kemudian kita tes lagi bulan depan, soalnya 10 ditambah 9. Kita mungkin akan berpikir ini soalnya beda, tapi sebenarnya materinya sama, yaitu jumlahan. Jadi kalau kita pelajari adalah topiknya, jumlahan, mau diganti berapapun jumlahannya, kita bisa jawab. Tapi kalau yang kita pelajari adalah pertanyaannya, biasanya ketika pertanyaannya diubah, kita jadi bingung. Nah, itulah kira-kira. Jadi jawabannya ya, kemampuan bahasa Inggris bagus, belum tentu skor TOEFL-nya tinggi. Tapi apalagi yang bahasa Inggrisnya jelek, belum tentu skor TOEFL-nya pasti ya. tinggi juga. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi kecepatan ya, Budi ya. Walaupun jawaban kita benar, tapi selesai hanya separuh dari soal, itu jelas ya akan rendah juga ya, nilainya. Silakan, yang lain mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan di mute. Ya. Ada yang pernah tes TOEFL belum? Oh, ini harus di awal masuk kuliah mereka sudah tes semua. Ada semacam pre-test ya. Tapi tidak dibandingkan nilai mereka ini dengan tes akhir. Jadi yang ada itu hanya tes akhir ya. Ini data yang saya peroleh dari UPT Bahasa, mahasiswa bahasa Inggris, alumni S1 bahasa Inggris kita ini 5 tahun terakhir, rata-rata nilainya TOEFL-nya hanya 458 ya. Artinya sama jumlahnya mungkin yang di atas itu ada yang sampai 500, tapi langka itu yang 550 itu sangat langka. Lalu juga banyak yang di bawah 450. Artinya ini kan syarat, sebetulnya ini syarat untuk mahasiswa non bahasa Inggris, tidak untuk prodi bahasa Inggris, karena mahasiswa prodi bahasa Inggris sudah belajar bahasa Inggris 4 tahun, ya, yang mata kuliahnya banyak yang menunjang itu seperti English proficiency, juga reading, writing, speaking, listening, ya. Lalu banyak mata kuliah yang disampaikan
dalam bahasa Inggris. Ya. Artinya mereka sudah banyak dibandingkan dengan mahasiswa dari prodi lain yang hanya mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris MKU itu hanya dua SKS. Ada yang menambah 2 SKS lagi, jadi hanya 4 SKS dibandingkan dengan mahasiswa bahasa Inggris yang 146 SKS. Ya, jadi tidak seimbang, tetapi hasilnya sangat jauh dari harapan. Ya. Nah, coba silakan ditanyakan ya, bagaimana cara kalian bisa belajar TOEFL ini di luar kelas. Memang di mata kuliah TOEFL tidak ada. Ya, seperti kata Dr. Budi tadi, ada beberapa dosen yang menggunakan materi TOEFL untuk mengajar reading, listening, ya, atau structure, tapi tidak utuh, ya, dan mungkin juga tidak mengajarkan strateginya, test taking strategi. Bagaimana memilih jawaban yang paling tepat, ya, tidak hanya sekedar benar, tapi paling benar karena jawabannya itu mirip-mirip. Ya. Kalau kita tidak teliti, kita tertipu. Nah, ini benar, tapi masih ada yang lebih benar, paling tepat. Oke, silakan tanyakan siapa yang mau bertanya, ya. Mumpung lagi ada pakarnya TOEFL dan sekolah TOEFL, ya. Silakan kalau ada yang mau mengikuti sekolah TOEFL, apakah ini pakai semester atau berbayar atau bagaimana cara mendaftar, ya silakan kita tanyakan ya. Silakan siapa yang mau bertanya? Di mute dulu. Suaranya di mute. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang sudah pernah ikut sekolah TOEFL tadi? Bagaimana? Apa sudah berhasil atau ada kendala yang dihadapi? Gimana? Siapa tadi yang pernah ikut? Aulia, Pak. Aulia, gimana pengalaman Aulia, kamu Sir. ikut? Kemarin ikut itu waktu akhir-akhir SMA, Sir. Tapi ikutnya cuma di modul-modul pertama sama modul kedua, Sir. Setelah modul yang 3-4 nggak intens lagi ngikutnya kemarin. Cuma di awal yang intens. Untuk modul selanjutnya kemarin nggak, Sir. Gimana kesan kamu? Ada manfaatnya? Kalau yang modul pertama kemarin tuh mudah, Sir. Maksudnya penjelasannya itu kan biasanya kan penjelasan di kemarin tuh dijelasin di modul 1. Jadi itu yang sampai sekarang itu masih ingat, Sir. Jadi kayak lebih apa ya, dikasih tahu intinya itu, Sir. Sudah pakai itu gamification? Sudah pakai belum, game? Sir. Belum, yang ya? baru belum. Belum. Ada dampak ini ya terhadap peningkatan nilai TOEFL atau belum diuji, belum diukur? Belum diuji, Sir. Belum diuji. Soalnya waktu itu akhir SMA belajarnya. Waktu baru masuk S1 bahasa Inggris ada tes TOEFL kan? Di awalnya? Ada, tapi kan kemarin nggak tahu maksud nilai ujian tes TOEFL. Diumumkan TOEFL. hasilnya? Nggak tahu, Sir. Itu ada datanya di LPMPP itu. Nggak diumumkan ya. Oke, nanti kita minta Ibu Wisma mengumumkan. Mengumumkan mungkin secara rahasia ya. Buat teman-teman mungkin ya ini ya. Karena masih S1 ya. Jadi ambil ini nasihat dari kakak tingkat lah ya. Jadi skor TOEFL itu mumpung masih semester 6 ya. Cobalah untuk dipelajari, ditekuni. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk kita S1, biasanya kalau di sekolah TOEFL untuk dapat sertifikat itu minimal skornya 500. Nah, kalau teman-teman sekarang tes TOEFL, kalau saya bilang skornya minimal 500. Kalau misalnya ingin melamar beasiswa S2 ke luar negeri, ada impian ya, sekolah ke luar negeri, usahakan dapat 550. Kalau kita punya skor 550, itu biasanya mau melamar beasiswa apa aja bisa kalau S2 ya.
Tapi kalau misalnya skornya 500 itu harus pilah-pilah yang mana beasiswa yang menerima skor 500. Jadi teman-teman dari sekarang pahami, simpan di dalam pikirannya itu skor TOEFL saya minimal 500. Kalau bisa 550. Mulai pelajari dari sekarang karena jangan pelajari ketika sudah mau melamar, ada pengumuman beasiswa ini, TOEFL-nya 500, tapi saya skornya belum ada atau sertifikatnya belum ada. Nah, salah satu kunci kenapa saya bisa dapat beasiswa S2 setelah lulus S1, juga dapat beasiswa S3 setelah lulus S2, kuncinya adalah memahami apa yang saya butuhkan nanti beberapa tahun ke depan. Jadi kayak misalnya waktu saya S1 ya, S1 impian saya itu cuma satu, saya harus dapat beasiswa S2. Dan saya nggak mau kuliah dalam negeri, saya maunya ke luar negeri. Sedangkan orang tua saya hanya punya ibu ya, ayah saya meninggal usia saya 3 tahun, jadi ibu saya juga bukan pegawai. Jadi saya harus kuliah S2 ke luar negeri, tapi orang tua saya nggak bisa membiayai, jadi saya harus pakai beasiswa. Dari semester 4, itu saya pahami, saya tanya sana-sini, apa persyaratan untuk bisa melamar beasiswa S2. Dari sanalah saya dapati persyaratannya salah satunya harus ada skor TOEFL. Yang kedua, harus ada prestasi di bidang menulis. Yang ketiga, harus ada pengalaman organisasi. Yang keempat, harus ada ide penelitian yang mau akan dilakukan. Nah, keempat hal ini itu yang saya lakukan saat saya S1. Jadi saya nggak peduli waktu itu ada nilai C di transkrip ya. Kenapa? Karena selama IPK saya di atas 3,0, saya aman. Jadi yang saya kejar pengalaman organisasi, kemudian prestasi di bidang menulis karya ilmiah, itu kan nggak mudah. Apalagi saat saya S1, saya nggak pandai menulis, jadi harus praktek, harus ikut lomba sana sini, baru ada yang menang 1-2 kayak gitu. Dan kemudian ide penelitian, diskusi, dulu saya diskusi dengan beberapa dosen bahasa Inggris, apa yang bisa dilakukan. Nah, saat saya lulus S1, ada pengumuman beasiswa S2 dibuka. Saat semuanya udah saya siapkan jauh-jauh hari, jadi saat saya baca informasi itu semua udah siap, tinggal melamar lagi. Nah, itulah yang saya bilang ke teman-teman, manfaatkan sekarang semester 6, kalau bisa studi ke luar negeri. Trust me, you can do it. Bisa, dan jangan berpikir tentang orang tua, tentang keluarga yang nggak punya uang banyak, karena beneran kita kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, semuanya itu dibiayai. Dan itu juga jalan untuk kita merubah kehidupan kita dan keluarga ya. Nah, TOEFL itu salah satu hal yang mendasar yang harus teman-teman atasi dari sekarang ya. Jadi tanamkan minimal 500 ya skor TOEFL-nya. Itu mungkin Bro. Oke. Silakan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan pertanyaan. Ya, Suri, kamu ada pertanyaan? Di mute dulu ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Suri, Pak. Oke, Suri, silakan Suri. Untuk penggunaan media quizzes tadi, itu apakah hanya untuk kita saat tes TOEFL atau juga saat pemberian materinya nanti, Pak? Terima kasih, Pak. Untuk quizzes nanti untuk latihan. Jadi misalnya kita belajar skill 1 tentang penggunaan object of preposition misalnya ya, skill 1. Setelah materinya disampaikan, kita akan mengerjakan latihan di quizzes. Kalau untuk tes TOEFL, kita akan coba kalau dananya mencukupi, kita akan coba memberikan TOEFL ITP. Kalau enggak, kita akan coba memberikan TOEFL prediction. Kita lihat nanti. Tapi gamification-nya di proses belajarnya. Itu materinya sudah ada semua ya, Budi ya? Aplikasinya segala macam sudah ada semua?
Udah ya, udah lengkap ya. Sudah, Artinya Prof. tidak perlu di desain lagi kan? Ya. Oke, Tidak perlu, Prof. Mungkin ditambah-tambah dikit. tambah aja. Oke. Apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ini di luar belajar materi TOEFL untuk menambah vocab misalnya? Apakah membaca graded readers, membaca majalah, membaca koran, atau menonton video YouTube berbahasa Inggris, itu berpengaruh enggak terhadap peningkatan kemampuan bahasa Inggris sekaligus meningkatkan nilai TOEFL mereka? Kegiatan ekstra, kegiatan tambahan. Oh ya, kalau dari pengalaman saya, Prof, kalau misalnya fokusnya untuk tes, mau nggak mau memang belajarnya materi tes. Oke. Tapi kalau untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, itu biasanya konsepnya sederhana sih. Teman-teman pasti belajar juga waktu di mata kuliah TOEFL mungkin, mata kuliah TOEFL yang bilang kalau language is a habit, ya. Jadi sebenarnya gampang sih. Setiap hari biasanya kalau yang saya terapkan, saya punya Twitter itu tiap hari saya follow akun-akun bahasa Inggris ya. Mulai dari news, BBC, sampai CNN, sampai yang materi pembelajaran bahasa Inggris, British Council dan lain sebagainya. Nah, setiap hari saya buka aplikasinya, jadi buka Twitter, itu kan mereka update, baca, karena mereka sumbernya berbahasa Inggris, itu jadi input untuk saya. Karena walaupun waktu S2 saya kuliah di bahasa Inggris, kuliah di Inggris, atau S3 kuliah di Inggris, itu selalu hampir tiap hari atau tiap minggu kita akan merasa kok bahasa Inggris saya sepertinya jelek ya. Walaupun kita sudah studi di Inggris atau sedang studi di Inggris atau Amerika, pikiran itu selalu ada. Kok orang tadi nggak ngerti apa yang saya sampaikan ya. Makanya update tiap hari, kalau saya dari sosial media, Twitter. Bisa juga ada akun-akun yang nge-tweet video dan lain sebagainya, itu input tiap hari kalau saya bilang. Kalau saya bilang untuk memperbaiki profisiensi, jangan pisahkan keseharian Anda dari sumber berbahasa Inggris. Dengarkan, menulis tiap hari, sederhana. Gimana, Prof? Oke. Masih lanjut? Oke, ya. Masih ada pertanyaan, silakan. Nah, bagaimana kalau ini, Budi? Kan ada daftar kosakata ya, yang 1000, 2000, yang high frequency, ya low frequency words itu. Itu kira-kira membantu enggak kalau mahasiswa mempelajari daftar kata-kata itu? Kan ada yang 1000 sampai ke 4000, 5000 itu ada di Michael West ya, di Polnation juga ada itu. Itu kira-kira membantu enggak itu kalau mereka belajar daftar kata-kata itu? Saya ada ngerjain penelitian tentang vocab, Academic Vocabulary List namanya, AVL. Kalau saya sedang under review manuskripnya, tapi dari pengalaman riset ini saya bilang kalau cuma dihafalkan biasanya nggak bertahan lama. Tapi kalau digunakan bisa bertahan lama biasanya. Ya, tapi to some extent it can help, bisa bantu. Oke, silakan. Masih ada Nanti yang kita bertanya? akan menggunakan Quizlet juga. Ya, ada 3 ya aplikasinya kan. Ada apa yang pertama itu? Ada quiz, ada quizzes, ada satu lagi. Ya, oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kahoot, Quizzes, sama ya, Quizlet. Kahoot, ya. Kahoot ya. Kahoot, quiz, quizzes, quiz ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Chelsea, ada yang mau ditanyakan?
Silakan kalau ingin yang bertanya siapa? Mungkin masih bingung dia, Prof. Ada siapa? Aulia sudah tadi ya. Aulia. Genda sudah. Nih yang laki-laki. Muhammad Iksan. Ada yang mau ketanyakan? Enggak? Saya juga kaget itu kok mahasiswa tidak diberitahu nilai TOEFL-nya pada pretest. Ya. Dan di UNIP itu belum menjadi prasyarat untuk tamat, untuk wisuda, ya, nilai TOEFL itu. Baru dites saja. Dulu sudah ada rencananya mau diwajibkan minimal 4,5 misalnya. Ya, ada yang bertanya? Ini lumayan 30 orang yang gabung, Prof. Ya, memang satu kelas itu ini 30 orang. Lebih kurang ya. Ada yang lebih. Kalau kelas B-nya ini lebih banyak. Ini nampaknya ini kelas A semua, ini tidak ada yang dari kelas B. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan, masih bingung ya mungkin ya. Yalah, nanti kita adakan lagi ya. Tapi ya nanti seandainya didanai penelitian ini, bisa ya dari dana itu bisa kita biayai ya, tapi ya tidak banyak. Satu kelas itu setiap 30-40 itulah ya yang bisa kita lakukan. Satu itu berapa biayanya ITP itu? 500 sampai 600 ribu, Prof. Ya, itu murah itu. Ya, kalau 40 berarti hanya 20 juta ya. Masih bisa itu. Ya. Untuk kan sekali ya, terakhir. Kalau pre-testnya kan kita pakai simulasi kan? Prediction ya. Nah, prediction kan. Iya. Oke, mungkin demikian ya. Ada yang bertanya enggak? Silakan Budi, ada yang mau untuk mengakhiri pertemuan kita? Buat teman-teman atau adik-adik di UNIP ya, kalau saya bilang jangan berpikiran kalau pendidikan di UNIP nggak berkualitas ya, karena saya udah membuktikan juga saya bisa ke Inggris, bisa ke Amerika, sekarang malah mengajarkan orang di negara lain berbahasa Inggris. Nah, kuncinya adalah kita harus tahu dulu apa yang mau kita raih. Jadi memang ini sesinya tentang sekolah TOEFL yang akan kita berikan tahun depan. Tapi saya ingin juga menyampaikan ke teman-teman, ke adik-adik di UNIP ini ya, jangan memiliki pikiran yang sempit ya. Artinya saya di Curup inilah, atau saya di mana inilah, atau saya di Kaur inilah. Saya dulu sama seperti teman-teman, dan saya juga nggak cum laude, tapi intinya kita harus tahu apa yang kita inginkan. Dan saya berharap teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk lanjut studi ke luar negeri dengan beasiswa. Kenapa? Karena itu adalah satu dari banyak hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Bukan cuma kehidupan kita, tapi juga kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan orang lain. Jadi saya bilang go for it. Kalau ada pernah tersirat impian tentang itu, fight for it. Perjuangkan, berusaha ya. Kalau mau ada pertanyaan silakan, saya bebas. Saya juga senang membantu teman-teman terutama yang dari Bengkulu ya. Karena kita tahu Bengkulu ini gimana, dan kita orang asli Bengkulu juga. Itu aja, Prof. Terima kasih banyak Budi ya. Saya tambahkan sedikit. Kalau ada kesempatan ambil. Ya, orang tidak tahu kalau kita gagal. Orang hanya tahu kalau kita berhasil. Jadi kalau kita gagal hanya kita yang tahu. Ya, tidak usah dikasih tahu orang lain. Kalau kita berhasil pasti banyak yang tahu ya, karena diumumkan di mana-mana. Jadi jangan takut gagal ya. Jangan abaikan, sia-siakan kesempatan ya. Kesempatan emas itu sering tidak datang dua kali. Oke, demikian saja bincang-bincang kita dengan Dr. Budi Waluyo dari Walayla University, Thailand, tentang sekolah TOEFL dan
gamified TOEFL learning model. Ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih kepada mahasiswa khususnya tadi yang sudah berbagi pengalaman dan bertanya dalam diskusi ini. Ya. Demikian, mari kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.